Bismillahirrahmanirrahim. الاستفادة التذكر والتذكير والحث التمسك بكتاب الله تعالى وسن ذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا في نية الصالحين وإجعلنا ويقين إنه أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ini hari ini kita baru dapat rawi baru Abu Tha'labah Al-Khushani. Abu Tha'labah Al-Khushani Jirthum bin Nashir rahimahu radhiyallahu anhu wa arda. Abu Tha'labah ini sebelum kita masuk hadis biar kita faham ini siapa Abu Tha'labah. Yang paling besar atau yang paling mulia itu ini orang sahabat. Kita kemarin sudah belajar sahabat, jangan kita kotorin lidah kita di mencaci maki orang sahabat. Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala sudah meridai kepada mereka. Jangan kita kasih alasan, jangan kita lihat diri sendiri kayak lebih mengetahui dari Allah Ta'ala. Ini di akhir umurnya melakukan ini atau dia melakukan ini setelah Rasulullah wafat. Sudah Allah Ta'ala dari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat sudah dia berfirman radhiyallahu anhum wa radu an, berarti kamu tidak bisa masuk di antara Allah Ta'ala dan hambanya. Karena Allah Ta'ala sudah bilang saya sudah ridha kepada mereka. Artinya kalau ada salah di antara mereka seperti khilaf di antara ini Allah Ta'ala sudah tahu dari awal sebelum menciptakan apa yang benar, apa yang salah di hidup mereka. Sudah Allah Ta'ala, tapi di Al-Quran Allah Ta'ala berfirman radhiyallahu anhum wa radu. Oke. Abu Tha'labah ini namanya seperti itu. وفي اسمه واسم أبيه يعني أبو ثعلبة الخشني namanya Jurthumun bin Nashir. Dalam bahasa Arab itu Jurthum, bahasa kedokteran itu bakteria atau bakteri dalam bahasa Indonesia. Tapi ini nama ayahnya atau namanya dari zaman jahiliyah. Rasulullah tidak ganti namanya. Juga ini ilmu sekarang Jurthum, tapi zaman dulu namanya kita sekarang pakai. Jadi kalau kita cari di kamus sekarang dia kasih Jurthum itu tadi apa mikrobat atau macamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min masyahir sahabah. Ini orang sahabat yang masyhur, terkenal. Mereka kenal seperti Abu Bakar, Umar. Karena banyak sahabat Rasulullah SAW, tapi ada yang datang ke Nabi, lihat Nabi, duduk sama Nabi, tapi tidak masyhur, tidak kenal. Di antara sahabat lain, kalau ada yang bilang, fulan itu siapa fulan? Tinggal di mana? Tapi ada beberapa sahabat, kalau ada yang bilang fulan, mereka langsung tahu. Ini namanya masyhur. Karena min masyahir sahabat. Juga itu orang yang hadir Bai'atul Ridwan tahta syajarah di tahun 6 minal hijrah. Bai'atul Ridwan Allah Ta'ala kasih tahu di surat Al-Fatih. Faqad radhiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Tahta syajarah itu ada namanya apa? Bohong ya kan? Pohon yang besar. Mereka bai'ah. Ditanya apa nanti kita belajar di sirah insyaallah. Tapi di sini itu sababul bai'ah itu anna Rasulullah SAW kharaja bi 1400. Itu Rasulullah keluar dari Madinah mau umrah aja, tidak mau berang sama kufar Quraisy. Oke. Wakila 1500, ada tamannya 1500 orang.
Ada yang bilang 400, ada yang bilang 500. Walhasil Rasulullah keluar sama rombongan jamaah atau sahabatnya yang dari Al-Madinah. Mau apa? Mau ziaratul bait, mau pergi ke Makkah karena tempatnya sudah kangen sama Makkah. La ilaha illallah. Orang kufar Quraisy itu melarang, tidak boleh atau tidak kasih izin dia masuk ke Al-Ka'bah atau ke Makkah. Sebelum dia datang karena mereka kasih tahu masih jauh sedikit, tidak boleh masuk. Kirim berapa orang ke jalan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tidak boleh masuk. Oke. Rasulullah kirim Sayyidina Utsman bin Affan atau ya pergi ke kufar Quraisy. Dia bilang sama beliau atau sama Sayyidina Utsman, saya tidak datang mau berang, saya mau umrah aja. Kan mereka فأرسل إلى عثمان يبلغهم أن صلى الله عليه وسلم لم يأته مقاتلا ولا محاربا وإنما جاء زائرا البيت. Dia datang mau ziarah ke Baitullah Al-Haram. Mereka masukin Uthman bin Affan penjara atau tidak boleh balik lagi. Iblis kasih kabar atau menyabar itu kabar kufar Quraisy sudah bunuh atau membunuh Uthman bin Affan. Rasulullah marah karena di adat orang Arab atau adat raja-raja itu tidak boleh kalau ada yang kirim satu orang ke tempatmu, kamu raja bunuh orang tersebut. Tidak boleh. Adatnya Rasulullah marah. Terus kasih bay'ah kepada mereka bagaimana berjanjian bahwa hasilnya Sayyidina Utsman hakikatnya enggak masih hidup, tidak ada masalah, tapi dia jadi seperti satu orang dari Najd sudah bunuh Utsman bin Affan. Mereka langsung salam. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang kalau mereka bunuh atau membunuh atau apa terbunuh ya ini ya aduh astagfirullahaladzim itu terbunuh membunuh kalau mereka Membunuh, bunuh Syekh. kalau mereka membunuh Utsman bin Affan seharus kita berang sama mereka. Ayo kita berjanji. Itu 1.500 orang mereka kasih perjanjian yang seperti kayak berat atau kayak perjanjian yang keras sampai Allah Ta'ala sebut cerita-cerita mereka. Sayyidina Jurthum bin Nashir ini, Sayyidina Abu Tha'labah ini Al-Khashani atau Jurthum bin Nashir itu orang yang hadir di hari sampai kita lihat di baca atau baca teradli kepada sahabat atau khatib itu di dalam riwayat atau di buku-buku tauhid orang yang mulia di antara sahabat itu Abu Bakar, Umar, Uthman seperti khilafah. Yang kedua ahli Uhud, yang kefatihah ya itu ada berapa level mungkin kita bilang berapa jamaah yang fadilah tentang ahli bai'at ridwan lebih afdal dari ahli Fath Makkah wahakala. Oke, Abu Tha'labah ini satu orang yang hadir bai'at ridwan. أنه كان يقول إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تختنقون عند الموت. Ini Abu Tha'labah dia bilang semoga Allah Ta'ala tidak kasih sakaratul maut seperti yang saya lihat. Subhanallah, itu niatnya. Kita harus niat kita seperti itu. Ya Allah bantu kita. Jadi hasilnya Sayyidina Abu Tha'labah
Al-Khashani ini kayak dia selalu doa, ya Allah saya mau cara mati saya yang lembut, nggak mau rasa seperti sakaratul maut yang saya lihat setiap kali. Subhanallah, setiap hari, setiap waktu dia doa seperti itu. Sampai satu hari dia lagi salat, Allah Ta'ala cabut ruhnya, lagi sujud, di dalam keadaan sujud. Subhanallah, dia lagi sujud malam, sudah meninggal. Terus mereka seperti biasa, kita kadang-kadang bangun qiyamul lail, mereka masih tidur karena masih jauh, belum waktu sholat. Anaknya mimpi apa? Mimpi ayahnya sudah meninggal. Itu di waktu itu ayahnya lagi sajid, sudah sujud, sudah mati. Anaknya mimpi ayahnya sudah meninggal, Bangun seperti biasa, kita takut, ayah di mana ayah? Terus pergi, langsung tanya, di mana ayah saya? Mereka atau keluarganya bilang di musalla, ibunya bilang di musalla. Fanadathu falam yujibha. Dia panggil ayah, gak ada suara. Fa'atathu fawajatuhu sajidan. Dia datang, lihat ayahnya lagi sujud. Dia bergerak sedikit, dia langsung jatuh. Wa kana dzalika bisyam, itu di tahun 95, di tahun 95. Itu ada beberapa hadis dari Abi Tha'labah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ini salah satu hadis. Hadisnya ini di mirip hadis al-haramabain wa bainahuma umurun mushtabihat. Mirip. Jelasnya kalau kita paham hadis, jelasnya sama. Oke. Bu Aida sudah baca, sudah siap baca terjemahnya atau belum? Insya Allah siap, Syekh. Baik, kita baca terjemahnya Oke. ya. Dari Abi Sa'labah Bismillah. Al-Khusyani, Jursum bin Nasir, radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya. Dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan ia telah diam dari beberapa perkara, sebab rahmat bagimu bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya. Halo, Syekh. Sudah jelas, Ustazah. Belum, Syekh, harus dijelasin lagi. Ini yang bawahnya bingung. Ini kenapa? Kenapa membawa ini? Ini lihat apa itu? Sungguh Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban. Artinya tidak ada wajib baru. Semuanya itu, salah ini bukan wajib baru. Ini namanya ijtihad dari ulama, ambil dari SAW. Tapi di sini al-muhafadzah 'ala al-fara'id, dari hadis ini kita dapat beberapa pelajaran. Yang pertama, apa itu? Wujub al-muhafadzah 'ala al-fara'id wal wajibat. Berarti kalau ada fardu, kalau ada wajib, kita harus apa bahasa Indonesia? Kenapa? Jaga itu yang wajib. Yang wajib kita sudah tahu. Setiap orang tahu salat itu wajib. Ya, Syekh. Puasa itu wajib. Ya, sudah. Zakat itu wajib. Sudah. Itu yang maksud innallaha farada faraidan fala tudayyi'uha. Oke, ini yang pertama. Terus al-faraid itu di dalam buku fikih ini kita kemarin sudah kayak sudah jelas sedikit, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah atau wajib kifayah, wajib ain nafsu, tapi biasa mereka pakai fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah kalau ada dari beberapa orang melakukan hal tersebut sudah tidak dapat dosa kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak,
semuanya dapat dosa. Masalah salamah wal afiyah. Itu banyak. Itu namanya apa? Fardu kifayah. Seperti apa saya kasih contoh? Siapa yang bisa ingat? Bu Aida bisa ingat fardu kifayah atau Salat tidak? salat Coba lihat. jenazah. Salat jenazah. Salatul jenazah, betul. Salat jenazah itu salah satu contoh fardu yang kifayah. Artinya apa? Artinya kalau ada satu orang meninggal, harus ada yang bantu orang tersebut, kasih kafan, mandiin, kasih kafan, salat, masukin makamnya atau kuburnya. Ini dia di dalam satu kampung. Kalau semuanya nggak mau, dapat dosa semuanya. Tapi kalau ada satu orang sudah melakukan atau bantu itu atau sudah selesai, tidak ada dosa sama semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Terus fardu kifayah kita juga seperti talabul ilmi, ya kan? Kemarin kita fardu kifayah itu di setiap kampung, setiap jamaah muslim harus punya orang yang faham tajwid, yang bisa ngajar tajwid. Tapi bacaan tajwid itu wajib setiap orang. Ini namanya fardu kifayah. Kita harus faham atau bagaimana caranya. Tapi kalau ikut fardu kifayah sama ikut fardu ain itu derajatnya lebih afdal dari yang syari fardu ain aja. Jadi harus kita perhatian. Oke. Wa amma al fardul ain ini seperti salat. Salat kamu puasa tajib ala kulli mukallaf. Setiap hukum-hukum yang wajib kamu melakukan itu namanya fardu ain, kas salawatul khamsi waz zakah was shaum وغير ذلك. Oke. Masuk di fardu kifayah itu tadi juga al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar itu fardu kifayah. Bukan setiap orang bisa. Tapi juga caranya seperti kita kemarin atau nanti di hadis 34 kita belajar. Yang kedua, atau dapat hududillah wa hiya al-uqubat al-muqaddarah, yang di dalam riwayat ini apa itu? Jangan kalian mengabaikan dan telah menetapkan batasan-batasannya. Itu hudud, namanya had. Al-had itu dalam bahasa Indonesia yang tadi yang kita lihat ini batasan. Seperti orang melakukan zina, na'udzubillah, nasallahu salam wal afiyah, ada had. Apa itu had? Al-had itu al-jald. Jald itu apa kita bilang jald? Apa itu bahasa Indonesia? Betul, Syekh, jilid. Dijilid. Jilid. Oh, dijilid, namanya jilid. Dirajam ya, Syekh. Ada rajam itu untuk orang yang sudah nikah, yang masih muda itu belum nikah itu jalan 80. Walhasil itu namanya itu namanya had. Itu had. Had syariqah apa potong tangannya. Had syarbul khamri ya, ini namanya hudud. Wa hadda hududan fala ta'tadu, jangan melewati jangan melewati batasan tersebut. La ilaha illallah. Berarti sudah jelas, Syekh, sudah jelas batas hakim, kita bilang hukuman juga sudah jelas. Tapi ada beberapa hukum yang Syekh masih baru, sudah hadis
belum ada dari Nabi atau dari Al-Quran, itu ghair nisyan. Ya Allah, subhanallah. Ini bagaimana Allah Ta'ala sayang sama Faida. Masih ada? Bu Aida? Ya, Syekh, tadi keputus, Syekh. Saya suaranya hilang. Saya keluar. Nggak Saya ada suaranya. keluar, masuk lagi. Iya nih, ini baru ada lagi. Yang mana, Syekh? Yang had, masih yang had, Syekh. Oke. وسكت عن أشياء رحمة وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. Oh, yang terakhir. Masih apa? Maka janganlah kamu melanggarnya, dan Hmm. ia telah diam dari beberapa perkara. Sebab rahmat bagimu bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya. Ini saya nih bingung maksudnya apa. Dia mendiamkan sesuatu sebagian kasih, ya kan, buat kalian dan bukan karena lupa. Jangan kalian Membahasnya. cari tanya apa Allah. Wasakata an asya rahmatan. Allah Ta'ala tidak suruh kita atau tidak melarang kita bukan karena dia lupa. Subhanallah, itu Allah Ta'ala tidak mungkin. Itu sifat al-bashar, sifat manusia itu yang fulan lupa atau tidak. Tapi Allah Ta'ala tidak ada sifat seperti itu. Rahmatan bikum, rahmah, kasih sayang kepada kita. Kenapa? Karena kalau dia suruh kita, suruh berubah hukum yang berat, mungkin kita tidak bisa ikut atau tidak bisa terima. Jadi Allah Ta'ala tidak lupa, tidak suruh kita. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasakata an asya' rahmatan bikum min ghairi nisyanin fala tas'alu anha. Oke, jelasnya apa lagi ini? Rahmatullah Ta'ala بعباده صرح النبي أن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء فلم ينص على وجوبها ولا حلها ولا تحريمها. Ada berapa hukum tidak ada dalil atau tidak ada di Al-Quran suruh halal atau haram, ambil atau tidak. Juga di dalam riwayat hadisnya Nabi SAW juga tidak bilang melakukan atau tidak. Itu yang namanya diam. فلا حرج عنها ولم يكن هذا السكوت منه سبحانه نسيان bal rahmah. Ini bukan karena lupa, tapi ini kasih sayang Ta'ala. Oke. Biar kita faham, Rasulullah bersabda, jangan tanya-tanya. Fala tabhathu anha. Fala tas'alu anha. Kita kasih contoh di Bani Israel. Mungkin besok di belajar tafsir, kalau kita belajar tafsir baru masuk surat atau cerita Al-Baqarah. Cerita Al-Baqarah itu Allah Ta'ala suruh Bani Israel, ayo membeli satu atau apa itu Sapi betina, membeli menyembelih, ya, Syekh. menyembelih satu pas sapi. Di dalam riwayat Rasulullah bersabda, karena Bani Israel itu banyak tanya-tanya, mereka bilang warnanya apa? Allah Ta'ala apa? Kasih sifat sampai bisa. Mereka tidak bisa beli lain. Rasulullah bersabda, jelasin itu cerita yang nanti kita belajar di tafsir. Mana aja, tidak ada syarat yang mana. Cukup. Tapi mereka karena mereka tanya jadi haram. Contohnya itu di apa itu? Di dalam riwayat hadis sahih di Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, Inna Allah farada alaikumul hajja fahujju.
Allah Ta'ala mewajibkan haji, pergi hajlah atau pergi haji. Ada satu orang dari sahabat bilang, setiap tahun wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, kalau saya bilang iya, jadi setiap tahun. Tapi jangan kamu tanya hukum seperti ini. Satu cerita juga itu orang sahabat Rasulullah lagi ceramah tentang masalah akhirat, hari kiamat. Ada satu orang berdiri. Ayahnya ini dari dari salahnya salah. Kenapa kamu tanya ayat bu? Artinya kamu menuduh bahwa tanya. Sampai kita belajar sama guru, sama ulama, kita tidak banyak tanya-tanya tentang hukum yang tidak ada. Jangan salah paham, Syekh Faisal nggak mau kita tanya. Nggak, hukum yang tidak ada. Kasih khayal kadang-kadang masalahnya. Syekh, kalau ada masalah ini bagaimana caranya? Ini belum ada. Kenapa kamu tanya yang belum ada? Tapi tanya tentang hukum yang saya mau belajar. Ini contohnya tentang salat, puasa, zikir, tentang ibadah. Saya mau qiyamul lail tidak bisa. Tapi kasih contoh-contoh yang belum ada. Kalau jadi seperti ini bagaimana caranya? Itu salah. Sampai ada satu orang datang. Kita nanti belajar di buku tafsir juga. La ilaha illallah. Datang, wahai Rasulullah. Dia tanya aja. Tanyaannya tapi salah tetap. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Bilang sama dia, wahai Rasulullah. Kalau saya lihat satu orang sama istri saya tidak bisa sabar. Saya langsung membunuh orang tersebut. Rasulullah tidak suka. Sambil mereka bilang, rasanya kayak Rasulullah tidak suka tanyaannya. Ini belum ada. Masalahnya ini tidak ada. Tapi dia bilang, tanya seperti itu. Rasulullah bagaimana? Dalam riwayat hadis, dia balik ke rumah, lihat istrinya sama satu orang lain, sama laki-laki lain. Ya, itu ayatnya di surat Al-Nur, nanti kita belajar. Itu yang namanya tanya yang tidak boleh. Yang Rasulullah melarang kita jangan tanya-tanya di hal-hal yang belum ada. Bagaimana kalau jadi seperti itu? Mau tanya tentang hal yang sudah lewat, ya seperti salat kita, saya kemarin salat seperti ini, salatnya batal. Kalau saya ini tentang yang atau masalah yang sudah jelas, silakan. Tapi hal yang belum ada itu yang di riwayat ini tadi Rasulullah melarang kita. Fala tas'alu anha. Juga ada satu ayat di Al-Quran, la tas'alu an asya'in tubda lakum tasu'kum. Jangan tanya tentang sesuatu kalau jelas atau kamu paham nanti sedih. Ya, itu banyak hal-hal seperti itu yang kita harus perhatian. La ilaha illallah daruni ma تكن فإنما أهلك الذين قبلكم لا إله wa minal bahri amma la yani. Kasih contoh apa itu tentang masalah gaib. Tidak mana Allah Taala bilang yu'minuna bil ghaib bil akhirah wa bil akhirat yuqinun. Dia kasih bayangan bagaimana itu bagaimana ini hari kiamat ada itu atau tidak. Kita tidak punya dalil. Kadang-kadang tidak ada dalil, tidak ada hadis jelasin masalah ini, tapi dia tanya, Syekh, itu di akhirat ada itu atau tidak? Astagfirullahaladzim, ini yang tidak boleh. La ilaha illallah. Qala wa lam yatabayyan kaifiyatuha. Rasulullah ada berapa jelas tentang seperti as-sirat, seperti al-mizan, tapi seperti warnanya, bagaimana, duduk di mana, taruh di mana, itu enggak ada. Rasulullah jelasin. Jadi kalau ada yang tanya itu timbangan al-mizan itu bagaimana caranya? Ini tanyaannya.
tentang aib yang mungkin tidak ada, atau tentang takdir al-qadha wal qadar. Al-qadar, kenapa Allah Ta'ala cipta saya, tapi cipta saya tidak jadikan atau saleh langsung. Itu tanya ijtihad tentang ikut Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalau Ibn Ishaq lagi tafakkur fi ta'ala wa min syai'in la yusabbihu bihamdi kayfa yusabbihu al-jamaat. Ini kasih contoh. Kita baca di Al-Quran, di setiap benda-benda yang di bumi ini atau yang hidup itu ada tasbih. Batu atau gunung atau pohon atau macam-macam yang seperti itu, semuanya itu tasbih. Dia tanya, bagaimana caranya tasbihnya? Seperti kita, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, nggak ada yang tahu. Ini tanyaan juga yang tidak boleh. Waqad rawal Bukhari an Rasulullah SAW, yati syaitan, ini ada riwayat hadis sahih Bukhari, yati syaitanu ahadikum fayaqul man khalaqa kada. Syaitan datang tanya, siapa yang cipta ini, siapa yang cipta ini, siapa yang cipta ini, sampai dia bilang siapa yang cipta? Allah Ta'ala. Man khalaqallah fa idza balaghahu falyasta'id billah waliyantahi. Wa akhraja Muslim, la yazalu an-nas yas'alun hatta yaqala hadha khalqul khalqi faman khalaqallah, hadha khalqul khaliq faman khalaqallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini ada beberapa masalah tentang masalah tanyaan al-anbaqi qalil kamil. Tentang masalah apa namanya ini, tanya-tanya ini harus kita perhatian. Jadi jangan salah faham. Saya ulang lagi, jangan salah faham. Kalau masalah ilmu syariah bilang oh Syekh Faisal tidak suka atau tidak boleh. Tanyaan yang tidak ada itu yang tidak boleh. Tapi tanyaan tentang masalah fiqhiyah, masalah ilm, masalah khilaf di antara ulama, ada yang bilang ini, ya betul, ada yang bilang ini tidak masalah. السؤال miftaḥul ilm. Soal itu tanyaan kunci ilmu. Kalau kamu mau faham, tanya. جعلنا الله وإياكم ممن حفظ حدود الله ووقف عند حدوده ولا يبتلينا فيما لا نقدر عليه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Karena dingin kita minum teh dari pagi-pagi. Sudah stop rekam ya.